Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Saya Pendeta Adi Cahyono pada hari ini, Selasa 19 Oktober 2021, akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema indahnya kebersamaan. Kita tentu tahu situasi pandemi yang membuat kita harus social distancing secara suatu dari rumah, mengingatkan kepada kita betapa berharganya, betapa indahnya kebersamaan itu. Dan firman Tuhan yang jadikan dasar untuk perenungan tema ini saya pilihkan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47 ya. Seperti biasa, nanti firman Tuhan kita akan sama-sama saksikan dari Alkitab Sabda.id. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini kembali kami boleh berhimpun bersama sebagai umat-Mu GKI 5 secara khusus, dan juga setiap Bapak Saudara yang mengikuti atau menyaksikan tayangan ini. Kami rindu lewat firman yang akan kami baca, kami saksikan, kami renungkan bersama, boleh mengingatkan, menyadarkan kami akan apa yang harus kami lakukan sebagai murid-murid Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana jemaat mula-mula mengalami perkembangan yang cukup pesat, yang luar biasa berkembang. Yang awalnya hanya sekitar kurang lebih 120 para pengikut Kristus yang terdiri dari para rasul, para pengikut Yesus, dan juga para pengikut-pengikut yang setia akan menjadi pengikut Kristus. Setelah peristiwa Pentakosta itu terjadi kegerakan yang luar biasa. Dalam perikop kita yang kita baca pada pagi hari ini atau pada kesempatan ini, maksud saya bagaimana terjadi peningkatan yang luar biasa. Bukan hanya saja ketika Petrus berkhotbah ada 3.000 orang dimenangkan, tetapi kehidupan orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu menjadi sebuah keteladanan sehingga banyak orang ingin bergabung dan menjadi pengikut Kristus. Apa yang terjadi Bapak Saudara dalam kehidupan jemaat yang mula-mula tadi, di mana mereka memiliki sebuah semangat kesatuan hati untuk mereka terus berhimpun, bersekutu, bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi ada kesediaan untuk mereka berbagi, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan satu sama lain, kebutuhan mereka bersama. Menarik ayat 43 dan 44 maksud saya.
Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini kalau kita bayangkan dalam konteks sekarang tentu sangat ekstrim ya. Masa ada sesuatu yang dimiliki oleh sebuah keluarga menjadi sebuah kepemilikan seluruh orang dalam persekutuan itu. Baik saudara, yang akan kita tangkap dari spirit ini adalah bagaimana mereka memiliki sebuah kesadaran, kesediaan untuk bersama-sama hidup bersama sebagai pengikut Kristus, untuk bersama-sama melakukan persekutuan, pembacaan firman Tuhan, bahkan mereka bertekun dengan sehati tiap hari dalam bait Allah, memecah-mecahkan roti, makan bersama. Perjamuan kudus secara khusus kita bisa memaknai atau bisa mengingat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi Bapak Saudara? Tentunya ada sebuah kesadaran betapa makna dari kebersamaan itu menjadi sesuatu yang penting sehingga menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, sehingga banyak orang ingin bergabung dan dimenangkan. Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Saudara, hal itu terjadi tentunya ada sebuah kesediaan dari setiap orang untuk memberi diri, untuk berkorban dari apa yang dimilikinya. Tentu ada yang meluangkan waktu untuk bisa memberikan pelayanannya. Tentu ada yang bukan hanya yang menonjol memberikan harta bendanya, tapi orang yang mau meluangkan waktu melayani, memimpin persekutuan, itu pun juga sebuah pemberian, pengorbanan. Jadi di sini saya mengajak kita melihat ada sesuatu yang penting ketika sebuah kebersamaan itu terjadi, di mana ada kesediaan untuk berkorban demi terjadinya sebuah kebersamaan yang indah. Dari teks ini saya mengajak kita memahami bahwa kebersamaan yang indah bukan hanya ketika kumpul hahaha, senang makan-makan kumpul. Yang itu sangat kita nantikan setelah hampir 2 tahun ini Bapak Saudara, kita harus melakukan banyak aktivitas dari rumah, sehingga ketika nanti ada momennya kita pengennya lepaskan semua perasaan tertekan, terkekung kita. Mari kita mengingat dalam sebuah kebersamaan sebenarnya ada sebuah rencana Tuhan, ada karya Tuhan yang harus kita wujudkan di dalam kebersamaan itu. Dari teks kita hari ini saya mengajak kita Bapak Saudara, ketika nanti momen-momen kebersamaan terjadi, baik momen kebersamaan dengan keluarga besar, momen kebersamaan dengan teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, atau teman-teman pekerjaan, dan utamanya kebersamaan dalam lingkup-lingkup gereja. Mari kita bukan hanya sekedar kumpul makan-makan yang memang membutuhkan sebuah kesediaan untuk memberi diri, meluangkan waktu, bahkan mengorbankan materi, entah makanan, uang, untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi ingat bahwa di dalam kebersamaan itu pun kita sedang juga menggenapi, menjalankan apa yang menjadi karya dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak sekalian, pandemi sudah semakin menurun, puji Tuhan, bersyukur. Tapi ingat, bukan hanya waspada dengan protokol kesehatan, karena COVID belum musnah ya. Kita harus tetap protokol dengan ketat, waspada, tetapi juga ingat, hargailah kebersamaan yang Tuhan nanti hadirkan dalam hidup kita. GKI 5 bulan November juga sudah mulai merencanakan untuk ibadah onsite, terutama rencana di tanggal 21 dan Advent terbuka untuk jemaat. Dan setelah itu tentunya akan ada banyak lagi momen-momen yang membuat kita bisa melakukan perjumpaan kebersamaan. Mari kita mengingat, bukan hanya sebuah kerinduan untuk berjumpa, hahaha, happy, tetapi ingat, biarlah persekutuan kebersamaan yang kita lakukan itu adalah bagian dari persekutuan di mana nama Tuhan juga boleh dihadirkan, nama Tuhan juga dipermuliakan. Dan itu terjadi kalau kita juga memiliki kepekaan, kepedulian terhadap persoalan kesulitan orang lain, sesama kita, anggota komunitas kita, tetapi juga ada kesediaan untuk memberi diri, memberi waktu, memberi pemikiran, bahkan memberi materi yang kita miliki
untuk saling menolong satu sama lain. Itulah indahnya kebersamaan. Selamat mewujudkan indahnya kebersamaan dalam kehidupan saudara dimanapun Tuhan menempatkan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bagaimana kehidupan gereja mula-mula yang penuh dengan kasih, persekutuan yang erat dan akrab di dalam Tuhan, dan juga ada kebersamaan yang hangat, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kepedulian, di mana satu sama lain ada kesediaan diri untuk berbagi, baik waktu, tenaga, pemikiran, bahkan harta benda, untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik. Kami rindu Tuhan pada kesempatan-kesempatan yang mendatang, melihat situasi pandemi yang sudah semakin baik, kami tetap waspada dan sadar dalam setiap momen-momen perjumpaan, momen-momen kebersamaan itu adalah momen bagaimana kami memberlakukan firman Tuhan, di mana kami boleh terus menyatakan cinta kasih Tuhan dan terus membangun kedekatan, keakraban dengan Tuhan dalam setiap momen-momen kebersamaan kami juga terus mempersaksikan Kristus dalam kehidupan kami. Biar indahnya kebersamaan itu boleh menjadi kebahagiaan, sukacita, tetapi juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan laju penyebaran dan juga bahkan pemulihan ekonomi. Tuhan memberkati dalam setiap kebijakan pemerintah. Juga demikian untuk gereja GKI 5 yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah onsite dan berbagai aktivitas gerejawi lainnya. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada majelis jemaat, Satgas Covid, dan pihak-pihak yang berkewenangan untuk boleh benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga setahap demi setahap namun dalam lindungan kasih Tuhan kami boleh kembali menjalankan kehidupan seperti sebelum pandemi, dalam arti bahwa kami boleh memulai kembali aktivitas gerejawi kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kewaspadaan. Tuhan memberkati juga dalam setiap pergumulan ekonomi jemaat untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Biarlah Tuhan berkati dengan semangat, dengan sukacita, dengan pengharapan, sehingga mereka pun juga boleh benar-benar pulih dan bangkit bagi pemulihan ekonomi keluarga mereka. Dan yang sedang mulai merintis pekerjaan ataupun mencari pekerjaan, Tuhan terus berikanlah tuntunan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan kasih pemeliharaan kuasa Tuhan. Biarlah kami terus boleh dipakai untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Doa kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.